Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pandemi virus corona ini masih belum berakhir, namun saya punya keyakinan jika kita tetap mendisiplinkan diri untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, maka kita akan baik-baik saja. Teman-teman, pada kesempatan ini saya tertarik untuk berbagi pengetahuan saya tentang saat-saat Yesus berdoa. Nah, dari judul ini sendiri hendak ataupun bisa kita mengerti bahwa judul ini hendak menjawab sebuah pertanyaan, kapan-kapan saja Yesus berdoa. Nah, di sini saya akan memaparkannya. Ada beberapa saat yang tertulis dalam Injil, dan pada kesempatan ini saya mengambilnya dari Injil Lukas, karena memang Injil Lukas melihat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang dekat dengan kekuatan-kekuatan ilahi, dan Injil Lukas sendiri menaruh perhatian khusus pada tindakan berdoa Yesus. Menarik memang ketika saya hendak mengulas ataupun mencari pemahaman tentang saat-saat Yesus berdoa ini, karena kita tahu sendiri Yesus adalah Allah dan Yesus juga manusia. Namun sebagai Allah dan sebagai manusia, ia tetap mendekatkan diri kepada Bapa, kepada Allah. Nah, dalam menjalani tugas yang dia terima dari Bapa, Yesus senantiasa mendasarkan dirinya pada doa. Ia berdoa karena bagi Yesus sendiri berdoa adalah menaruh diri di hadapan yang ilahi, yang dipercayanya sebagai Bapa. Ia membiarkan kekuatan ilahi menghidupinya. Nah, pada kesempatan ini saya hendak berbagi saat-saat kapan sajakah Yesus berdoa. Nah, saat yang pertama ialah ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Peristiwa itu ditulis demikian dalam Injil Lukas, itu Lukas 3 ayat 21 sampai 22, yaitu ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Nah, dalam peristiwa ini Yesus dinyatakan oleh Allah Bapa sebagai putranya yang kepadanya Allah Bapa berkenan. Yesus berdoa dan membiarkan diri dikuatkan oleh kehadiran yang ilahi. Dengan demikian, ia pun merasa yakin untuk menjalankan tugas yang ia terima dari Bapanya. Dan saat yang kedua ialah saat ia hendak memilih atau menetapkan ke-12 muridnya sebagai rasul. Peristiwa itu ditulis demikian dalam Lukas 6 ayat 12, yaitu pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, dalam peristiwa tersebut dilukiskan bahwa Yesus berdoa semalaman suntuk karena ia hendak melakukan sesuatu yang penting, yaitu memilih para rasul yang akan meneruskan pengajarannya ketika ia kembali ke surga nanti. Nah, pada saat itu Yesus mengikutsertakan kekuatan ilahi untuk memilih muridnya sebagai rasul. Dan saat yang ketiga ialah saat sebelum ia menanyai para muridnya tentang pendapat orang mengenai dirinya dan mendengarkan pendapat murid-muridnya sendiri. Peristiwa tersebut ditulis demikian dalam Injil Lukas 9 ayat 18. Bunyinya demikian: pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Jadi, sebelum Yesus bertanya kepada para muridnya tentang siapakah dia, menurut orang banyak, dan juga nanti diteruskan menurut para muridnya sendiri, Yesus berdoa terlebih dahulu. Nah, itu dikatakan dalam Injil Lukas. Dan saat yang keempat ialah yaitu ketika ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke gunung untuk berdoa, dan dalam keadaan itu kemuliaannya tampak. Nah, peristiwa itu ditulis demikian: kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan.
Peristiwa ini juga sangat penting bagi Yesus dan juga bagi para muridnya, yaitu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Dan di Injil yang juga dikatakan nanti bahwa ada suara yang terdengar dari surga yang menyatakan bahwa inilah anak yang dikasihi Bapa, dan dengarkanlah dia. Jadi para murid diminta untuk mendengarkan Yesus, mendengarkan, percaya seutuhnya bahwa Yesus adalah Allah, utusan Bapa, yang akan mewartakan kabar keselamatan, mewartakan kerajaan Allah kepada dunia. Dan para murid diminta untuk mempercayai hal itu, untuk mendengarkan dan mengikuti segala perintah ataupun segala sabda yang diwartakan oleh Yesus kepada mereka. Dan peristiwa ini juga penting karena menyangkut tentang keyakinan para murid sendiri untuk mengikuti Yesus. Disinilah pribadi Yesus sendiri dinyatakan kepada mereka, dan para murid juga diharapkan untuk yakin bahwa Yesus adalah Allah yang mereka nantikan kedatangannya selama ini. Nah, saat yang kelima ialah ketika ia mensyukuri karya ilahi dalam dirinya. Peristiwa itu ditulis demikian. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Melalui dirinya, Yesus merasa bahwa karya ilahi telah terkerjakan, telah terjadi, dan Yesus bersyukur atas hal itu, lebih-lebih ketika hal itu ternyata diungkapkan sendiri oleh Bapa kepada orang-orang yang kecil, bukan kepada orang-orang bijak dan orang pandai. Karena orang-orang bijak dan orang pandai acap kali berusaha untuk merasionalisasikan apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka yakini sebagai yang benar, sebagai Mesias, dan karena itu juga sering bertolak belakang dengan kenyataan yang mereka lihat dari Yesus sendiri, dan karena itu mereka menolak Yesus. Sementara orang yang kecil itu bukan saja mau mendengarkan Yesus, tetapi membuka hatinya dan menggantungkan hidupnya kepada Yesus. Nah, pada saat itulah Yesus bersyukur bahwa ternyata kepada orang-orang kecil Allah menyatakan siapa dirinya sendiri. Nah, saat yang selanjutnya yaitu saat yang keenam, ialah saat sebelum ia mengajar para muridnya untuk berdoa. Peristiwa itu ditulis demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Guru, ajarilah kami berdoa." Begitu ya. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 11 ayat 1. Yesus saat itu sedang berdoa, dan ketika ia selesai berdoa, para muridnya juga meminta kepadanya untuk diajari bagaimana cara berdoa, sebagaimana Yohanes Pembaptis juga mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Nah, dalam kesempatan ini Yesus mengajak para murid untuk tetap mendasarkan hidupnya pada Allah dalam segala karya ataupun pewartaan ataupun tugas yang akan mereka jalani ketika Yesus nanti berangkat ke surga. Saat yang ketujuh ialah pada perjamuan malam terakhir dengan para murid. Nah, peristiwa itu ditulis demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Mengambil roti, mengucap syukur. Yesus juga berdoa kepada Bapa untuk peristiwa yang ia laksanakan pada saat itu. Dan inilah kata-kata pendirian ataupun kata-kata institusi dari perayaan Ekaristi sendiri ketika imam mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 22 ayat 19. Saat yang ke-8 ialah sewaktu ia bergulat dengan dirinya sendiri di Getsemani untuk menerima kenyataan salib dalam hidupnya. Peristiwa itu ditulis demikian. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ini saat-saat yang genting dalam hidup Yesus. Di sini mulai terjadi pergulatan, konflik batin yang sangat hebat. Apakah ia harus menerima kenyataan salib atau menolaknya? Nah, pada saat itu Yesus berdoa dan dia tetap membuka hati kepada Allah, meskipun pada saat itu
besar keinginannya untuk menolaknya. Namun ia tetap ingat bahwa ia adalah utusan Allah yang diutus ke dunia untuk mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang dan sebagai tebusan bagi dosa-dosa semua orang. Nah, dan saat yang terakhir ialah saat ia berada di Golgota, yaitu saat ia tergantung di salib. Pada saat itu Yesus berdoa 2 kali. Yang pertama ia berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat sebelum Yesus wafat, ia berseru memohon belas kasihan dari Allah Bapa kepada orang-orang yang secara tidak tahu, ya karena ketidaktahuan mereka berbuat sesuatu yang salah, yaitu menyalibkan Tuhan sendiri. Nah, tapi Yesus tak mendoakan mereka agar rahmat belas kasih Allah tetap tercurah dan juga agar rahmat penebusan itu berdaya guna bagi mereka, terlebih bagi mereka yang telah menyalibkan Yesus itu sendiri. Dan doa Yesus yang kedua yaitu ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan ketika Yesus mulai menyerahkan nyawanya, ketika Yesus merasa bahwa kini hampir tiba waktunya untuk berpulang kepada Bapa, ia menyerahkan nyawanya. Ia berdoa kepada Bapa agar Allah Bapa berkenan untuk menerima nyawanya. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 23 ayat 34 dan juga 46. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, itulah saat-saat bagi Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Nah, itu bisa kita lihat dalam Injil Lukas, dan saya kira juga kita bisa melihatnya dalam Injil-Injil yang lain untuk melengkapi apa yang telah saya bagikan ini. Nah, kedekatan Yesus pada Bapa membuat Yesus kuat dalam menjalankan tugas perutusan yang diterimanya dari Bapa. Nah, dengan demikian pesannya bagi kita ialah Yesus pun mengajari kita bahwa kedekatan dan relasi dengan Allah sangat mempengaruhi kita untuk menjalani kehidupan kita setiap harinya. Nah, oleh karena itu, mari terus mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa agar hidup kita pun berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita awali hidup kita dari pagi hingga malam nanti dalam doa. Dan dalam doa kita bersyukur dan memohon penyertaan Tuhan untuk satu hari yang akan kita jalani, agar apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan-Nya, dan agar apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melaluinya dengan kekuatan iman yang telah kita peroleh dalam doa. Semoga penjelasan saya ini berkenan kepada kita semua. Nah, ini bisa untuk lebih mendalami apa yang telah saya bagikan ini, kita bisa melihat buku dari Romo Agustinus Gianto SJ yang berjudul Langkahnya Langkahku, kumpulan ulasan Injil. Ya, sekian dari saya, salam kebaikan.